Halo semuanya, di materi penjelasan kali ini, kita bakal ngebedah sesuatu yang, jujur aja, bener-bener ngerubah cara pandang kita soal pertahanan negara. Gini deh, kalau dengar kata keamanan nasional, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran kamu? Pasti tentara di perbatasan, tank baja, atau kapal-kapal patroli laut kan? Padahal, dunia tuh udah berubah drastis banget. Sekarang, garis depan pertahanan kita itu bukan lagi sekedar batas wilayah di peta, tapi udah merambah ke dunia yang sama sekali nggak kasat mata, dunia siber. Nah, hari ini kita bakal ngeliat gimana ancaman digital ini secara harfiah memaksa aparat keamanan kita, bahkan unit taktis paling tua kayak Brimob sekalipun, buat putar haluan dan berevolusi. Mereka harus siap ngadepin bentuk peperangan baru yang, ya beda banget dari apa yang kita bayangin selama ini. Buat ngasih gambaran seberapa gila sebenarnya skala ancaman yang lagi kita hadapin, coba deh kamu resapi angka ini. 32.803. Wah, ini bukan jumlah personal militer atau total senjata api ya. Ini adalah jumlah serangan ransomware yang ngehantem Indonesia, dan itu cuma di paruh pertama tahun 2024 aja. Gak main-main loh, angka ini bikin Indonesia jadi negara dengan target serangan ransomware paling tinggi di seluruh ASEAN. Coba bayangin, puluhan ribu upaya buat nyuri, nyandra, dan ngancurin data kita terjadi cuma dalam waktu 6 bulan. Artinya setiap hari, setiap jam, pertahanan infrastruktur nasional kita itu lagi digempur habis-habisan. Ini udah bukan sekedar kejahatan siber biasa, ini benar-benar serangan asimetris berskala masif. Terus kalau dipikir-pikir, data kan sekarang udah jadi aset nasional paling berharga ya, mulai dari data KTP, rekam medis, sampai rahasia negara. Nah ini memunculkan satu pertanyaan besar buat kita semua. Sebenarnya, siapa sih yang lagi berdiri di garis depan buat ngejaga kedaulatan digital kita? Kalau musuhnya nggak datang bawa senapan, tapi bawa barisan kode komputer perusak, siapa yang bakal maju duluan? Polisi lalu lintas, atau ahli IT yang duduk di belakang meja? Pertanyaan ini nih yang jadi pondasi dari pergeseran doktrin keamanan yang lagi terjadi besar-besaran di Indonesia sekarang. Biar lebih gampang, di penjelasan kali ini kita udah nyiapin peta jalan buat ngelihat evolusi ancaman ini. Kita bakal bahas mulai dari kasus nyata serangan PDNS kemarin, terus ngebongkar masalah ego sektoral di pemerintahan kita, melihat gimana pasukan keamanan mulai beradaptasi, sampai langkah kolaborasi buat ngamanin masa depan siber kita. Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama, kita bahas soal insiden Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Kasus ini ibaratnya semacam wake up call atau peringatan keras banget buat sistem pertahanan kita. Pasti kamu masih ingat kan kejadian di bulan Juni 2024 kemarin? Ada satu insiden di PDNS 2 Surabaya yang benar-benar bikin gempar satu negara. Server kita diserang malware parah banget sama grup hacker yang namanya Brain Cipher. Kata BSNN, ini semacam malware versi baru yang emang terus berevolusi. Kejadian ini sukses nyiptain situasi penyanderaan digital level nasional. Kamu bayangin aja, gara-gara ini, layanan publik kayak imigrasi di bandara lumpuh total. Data-data sensitif punya kementerian, bahkan data badan intelijen dan kepolisian, tiba-tiba keenkripsi dan gak bisa dibuka sama sekali. Dampaknya luar biasa, dari kerugian material, risiko data bocor ke dark web, sampai jujur aja, bikin tingkat kepercayaan publik ke pemerintah jadi ikutan turun. Ini bukti nyata kalau infrastruktur sebuah negara tuh bisa dilumpuhin tanpa harus nembakin satu peluru pun. Ngeri kan? Nah, dari kekacauan tadi, kita masuk ke bagian kedua. Pas krisis PDNS itu terjadi, respons dari pemerintah malah ngebuka satu masalah besar yang udah lama mengakar, masalah ego sektoral antar institusi. Kalau kita merujuk ke berbagai riset akademis, masalah utamanya itu jelas banget ngebahas soal ego sektoral atau mentalitas silo. Jadi gini, di negara kita tuh masih ada kekosongan hukum soal siapa lembaga yang jadi komandan utama kalau ada krisis siber level nasional. Siapa yang harus tanggung jawab penuh? BSNK? Kementerian Kominfo? Atau mungkin polisi? Karena tiap lembaga punya aturan dan batasan wewenangnya sendiri-sendiri, pas krisis terjadi, penanganannya jadi agak tumpang tindih dan lambat. Data punya instansi A dikelola sama instansi B, tapi yang harus nanganin insiden instansi C, tanpa ada payung hukum yang kuat buat nyatuin mereka semua. Nah, celah koordinasi kayak gini nih yang justru jadi makanan empuk buat para hacker nyusup masuk. Biar lebih kebayang, coba kita lihat matriks pembagian tugas ini. BSSN itu tugasnya dideteksi dini dan audit. Mereka punya tim respons, tapi masalahnya, mereka seringkali wewenang eksekusinya terbatas kalau harus ngurusin server atau infrastruktur milik kementerian lain. Terus ada Kominfo, yang ngelola barang fisiknya, tapi infrastrukturnya kadang udah ketuaan atau legacy, jadi gampang dibobol. Terus polisinya gimana? Polisi cyber di Bareskrim tugasnya ngejar penjahatnya. Tapi ya susah kan kalau pelakunya hacker yang servernya aja ada di benua lain, ini urusannya udah beda yurisdiksi. Belum lagi Brimob yang ditugasin buat jaga fisik objek vital cyber. Kelihatan banget kan dari tabel ini? Kalau nggak ada satu undang-undang keamanan siber yang mengikat mereka jadi satu kesatuan, celah ini bakal terus ada. Lanjut ke bagian ketiga. Sadar akan celah gede tadi, Polri akhirnya mutusin buat ngubah total cara main mereka. Pasukan taktis mereka harus berevolusi.
Wah, ini benar-benar kontras banget perubahannya. Dari dulu, sejak tahun 1946, Brimob itu kan identik sama yang namanya pertempuran fisik alias kinetik ya. Ngadepin huru-hara, jinakin bom, ngelawan teroris pakai peluru tajam. Pokoknya hal-hal yang berbau ancaman fisik tingkat tinggi lah. Tapi coba lihat poin sebelahnya. Sekarang, mereka lagi diarahkan menuju apa yang disebut futuristic and transformative policing. Tuntutan tugas mereka nambah jauh. Mereka harus ngamanin aset digital, dilatih soal media siber, sampai diterjunin buat ngendaliin drone mutakhir lewat unit tim sapu jagat. Ibaratnya, Brimob ini lagi bergeser peran. Dari yang tadinya cuma jadi tameng peluru di lapangan, sekarang harus merangkap jadi tameng cyber juga buat Indonesia. Nah, masuk ke bagian keempat, ngamanin objek vital digital. Transformasi Brimob tadi ngebawa kita ke sebuah definisi baru soal apa sih yang disebut sebagai objek vital. Jadi gini logikanya, kenapa kok Brimob ditugasin jaga pusat data? Karena percuma aja kita punya sistem pertahanan firewall berlapis-lapis dan antivirus paling mahal, kalau tiba-tiba ada orang yang tidak bertanggung jawab nyelonong masuk ke ruang server, terus nyabut kabel power, atau colokin flash disk isi malware langsung ke mesinnya, hancur udah semuanya. Makanya, definisi objek vital nasional alias OPVITNAS itu diperluas, nggak cuma kilang minyak atau bendungan aja, tapi data center juga. Disinilah Brimob masuk buat ngelakuin sterilisasi fisik. Mereka harus mencegah sabotase fisik yang bisa memicu efek domino parah banget, mulai dari kekacauan di masyarakat sampai kerugian ekonomi gede-gedean. Aku suka banget sama quote ini, karena maknanya dalam banget. Objek vital bukan cuma kilang minyak, tapi pusat data yang menyimpan memori bangsa. Ini ngebuktiin kalau kita mulai sadar, kedaulatan kita itu sekarang nyimpennya di dalam deretan server berpendingin udara itu. Semua identitas kita, sejarah administratif kita, ada di situ. Jadi ngelindungin fasilitas server ini, nilainya sama krusialnya kayak tentara yang lagi jaga patok perbatasan di pulau terluar. Di bagian kelima, kita bakal ngomongin upgrade otak dan skill manusianya. Karena mau tembok servernya setebal apapun, nggak bakal bisa nahan kode hacker yang masuk lewat jaringan internet. Kabar baiknya, Indonesia sadar kalau kita nggak bisa kerja sendirian. Makanya, kita gencar banget bangun kemitraan sama dunia internasional. Contohnya nih, BSSN udah tanda tangan kesepakatan bareng Kaspersky, perusahaan cyber security raksasa itu loh, buat saling tukar intelijen soal ancaman cyber terbaru. Terus, polisi bareng Koika dari Korea Selatan juga udah ngebangun Digital Forensic Cyber Lab di Akpol Semarang. Gak cuma itu, para penyidik kita sekarang lagi didorong mati-matian buat dapat sertifikasi level dunia kayak CHFI atau Computer Hacking Forensics Investigator. Tujuannya satu, biar penanganan bukti-bukti digital pas ada kasus peretasan itu diakui dan sah secara hukum internasional. Keren kan? Dan yang bikin aku geleng-geleng saking kagumnya, upgrade skill ini nggak cuma buat penyidik di balik meja aja. Pasukan Brimob yang biasa pegang senapan laras panjang di lapangan itu, mulai akhir tahun 2025 nanti diwajibkan ikut pelatihan intensif cyber media digital selama lebih dari sebulan penuh. Mereka bakal diajarin gimana caranya nangkis hoaks, ngadepin disinformasi, sampai dasar-dasar intelijen siber. Jadi bayangin aja, prajurit kita nanti itu skillnya bakal double. Jago tempur di jalanan, tapi juga cerdas ngebaca situasi di dunia maya. Akhirnya kita sampai di bagian terakhir, sinergi buat masa depan. Gimana sih caranya ngerangkai semua kepingan-kepingan tadi jadi satu pertahanan yang solid? Biar sistem pertahanan digital kita kebal, ada beberapa langkah strategis yang emang udah nggak bisa ditawar lagi. Pertama, mutlak banget harus segera disahin Undang-Undang Keamanan Siber, biar nggak ada lagi tuh cerita instansi saling lempar tanggung jawab gara-gara wewenang yang nggak jelas. Kedua, semua fasilitas server pemerintah wajib nerapin standar keamanan global, kayak ISO 27001. Ketiga, kita harus belajar dari jatuhnya PDNS kemarin dengan ngebangun cold site, kayak yang direncanain buat PDNS 3. Ini sistem backup ya, jadi kalau server utama diserang, server cadangan bisa langsung ambil alih. Dan yang terakhir, perkuat terus tim reaksi cepat atau GovCSIRT, biar mereka siap memitigasi krisis di level pemerintahan dalam hitungan detik. Ada satu doktrin luar biasa dari Komandan Korps Brimob yang pas banget buat nutup bahasan kita. Beliau bilang, negara hadir dan negara tidak boleh kalah. Kalau dulu kalimat ini diteriakan buat naikin moral pas ngadepin kelompok separatis di hutan, sekarang filosofi ini berlaku sama tegaknya buat ngadepin serangan di dunia siber. Intinya, kita nggak boleh nyerah sama ransomware atau hacker yang nyoba ngancorin stabilitas negara kita. Semangat pantang menyerah ini yang harus diinjek ke dalam setiap lapis keamanan digital kita. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita renungin bareng-bareng nih. Kalau institusi negara dan pasukan kayak Brimob aja lagi bertransformasi mati-matian buat jadi pelindung dunia siber, pertanyaannya, kita sebagai warga negara udah siap belum sih ngadepin medan tempur baru ini? Apakah mindset dan kesadaran digital kita udah cukup kuat buat ikut jaga garis pertahanan yang nggak kelihatan ini?
Karena ujung-ujungnya, sehebat apapun firewall negara, kedaulatan digital itu berawal dari kehati-hatian kita sendiri di internet. Terus tingkatkan literasi digital kamu, stay safe, dan sampai jumpa lagi di materi penjelasan kita berikutnya.